Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saya percaya Bapak Ibu kita semua di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Dan saat ini mari kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau beri penyembahan kita. Kita mau beri hati kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ajaib perkasa
datang Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah kami takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau
Biarlah mulut dan hati kami Tuhan penuh dengan puji-pujian dan sembahnya kepada-Mu Yesus. Tuhan Yesus, mungkin kami di tempat ini hanya beberapa orang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan pada pagi hari. Tuhan, saat ini Tuhan Engkau menilik setiap hati kami Bapa. Mungkin saat ini kami sedang susah, kami sedang sedih. Banyak hal Tuhan yang mungkin tidak dapat kami ungkapkan. Tapi mungkin kami hanya bisa menangis Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan seluruh kehidupan kami. Kuatkan hidup kami Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan Yesus. Kami tidak mau Tuhan Yesus berhenti di tengah jalan. Kami mau tetap setia sama Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk bertahan. Tolong kami Tuhan untuk terus berjuang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yang lemah saat ini Tuhan kuatkan. Yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan ada sukacita, ada sukaria Tuhan yang begitu besar Tuhan limpahkan atas hidup kami saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dan kami semua yang percaya kami mau katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya, mari kita mau bersuka Bapak Ibu, sebab hari ini adalah hari Tuhan. Haleluya.
masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Sekalipun kami berjalan Tuhan dalam lembah yang kelam, kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang selalu menopang dan menolong hidup kami, Yesus. Dalam lembah
Tuhan. Seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sekali lagi saya ajak kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah di tempat ini maupun juga secara online. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh miliki Allah yang setia, Allah yang selalu baik buat kami, tidak pernah meninggalkan kami dan janjinya setia. Bapak Surgawi, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, urapilah setiap kami agar benih firman boleh tertanam dalam tanah hati yang baik dan berbuah hingga 100 kali ganda. Hamba-Mu juga berdoa, mampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu buat kami semua Tuhan. Kami serahkan semuanya untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa kabar Anda? Puji Tuhan, luar biasa. Ya, kita bersyukur Tuhan kita selalu baik dan sangat baik buat hidup kita. Nah, hari ini saya mau ajak kita bersama-sama belajar tentang kehidupan doa dalam hidup anak-anak Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat hidup doa anak-anak Tuhan, ya, maka kita akan menyadari bahwa anak-anak Tuhan itu pada umumnya atau biasanya punya jam-jam doa yang diatur sendiri. Ya, punya jam doa yang diatur sendiri sesuai dengan keinginan kita. Ada anak Tuhan yang sehari berdoa 5 menit. Ada anak Tuhan yang sehari berdoa 10 menit. Ada yang sehari berdoa 30 menit. Ada yang sehari dia menyediakan waktu berdoa 1 jam. Ada yang 1 jam berdoa itu untuk seminggu, saudara. Ada yang 1 jam berdoa untuk 1 bulan. Ada yang 1 jam berdoa itu untuk 1 tahun. Ya, terhitung juga termasuk doa mau tidur dan doa makan, saudara. Nah, pertanyaannya mengapa ya kok berbeda-beda, saudara? Durasinya beda-beda diatur sendiri, isinya beda-beda diatur sendiri, saudara. Ada yang sudah waktunya 5 menit dicampur medsosan segala, saudara. Ya, kenapa kok beda-beda? Nah, mungkin kalau ditanya, mungkin alasannya adalah karena di Alkitab memang tidak dituliskan. Tidak ada permintaan dari Tuhan tentang berapa lama toh seharusnya kita itu berdoa. Mungkin kalau ditanya alasannya begitu. Karena Alkitab memang tidak menuliskan berapa lama kita harusnya berdoa, ya. Nah, pertanyaannya benarkah demikian, saudara? Apakah betul di dalam Alkitab tidak pernah dicatat Tuhan meminta murid-muridnya berdoa dalam jangka waktu tertentu, saudara? Apakah benar demikian? Ya, saya ajak kita lihat 2 ayat di dalam Matius 26. Ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-41. Matius 26 ayat 40 dan 41. Firman Tuhan berkata, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, sering kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kisah ini, kita bisa melihat pada saat itu Tuhan berkata kepada murid-murid yang bersama dengan dia, yang dicatat secara khusus adalah Petrus, untuk berdoa berapa lama? 1 jam lamanya
bersama-sama dengan dia, saudara. Atau dengan kata lain, pada saat itu Tuhan Yesus meminta agar murid-muridnya itu berdoa 1 jam lamanya, saudara. 1 jam pada malam itu. Nah, demikian juga sebetulnya dengan hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Kita juga murid-muridnya, saudara. Kita juga perlu menyadari bahwa Tuhan itu menginginkan, atau mungkin kita bisa bilang menuntut kita sebagai murid-muridnya untuk berdoa setiap hari. Dan kalau kita mengacu pada kisah ini, pada apa yang dikatakan Tuhan kepada murid-muridnya tadi, maka doa yang diminta oleh Tuhan dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan itu minimal adalah 1 jam 1 hari, saudara. 1 jam 1 hari. Jadi saudara kasih Tuhan, sebetulnya doa orang Kristen itu tidak sebebas-bebasnya. Tapi ada permintaan, ada tuntutan dari Tuhan supaya kita murid-muridnya itu berdoa, saudara. Hanya saja memang tidak semua anak Tuhan menyadari hal ini, atau sebetulnya tahu, tetapi menolak ketika diminta untuk berdoa. Saya percaya, saudara, setiap kita jadi anak Tuhan, entah sekali, entah 2 kali, pasti kita pernah merasa dipanggil untuk berdoa. Waktu kita mungkin di rumah atau kita sedang keluar kota, ada waktu kosong. Tiba-tiba di hati ada yang bilang, doa nak. Nah, di saat itu tinggal pilihannya gimana? Nurut atau tidak? Kenapa kok ada panggilan seperti itu di hati? Karena tadi, sebetulnya Tuhan sedang meminta kita untuk berdoa, saudara. Saudara kasih Tuhan, mungkin ada anak Tuhan berkata, kita jadi orang Kristen tuh enak ya. Doa kita itu beda sama agama-agama yang lain. Agama yang lain itu diatur kapan berdoanya, sehari berdoa berapa kali. Sedangkan kita jadi anak Tuhan kan bebas. Mau berdoa kapan saja, di mana saja, ya bebas mengatur jam doa sendiri, saudara. Tetapi terkadang karena saking merasa bebasnya, akhirnya malah jadi bebas doa. Ya, bukan bebas dosa, tapi bebas doa, alias apa? Malah tidak berdoa karena merasa bebas, saudara. Karena itu, saudara, marilah saya ajak kita menyadari bahwa sebetulnya Tuhan itu menginginkan Anda dan saya sebagai murid-muridnya untuk berdoa. Dan sekali lagi kalau mengacu pada 2 ayat tadi, maka yang dia inginkan adalah berdoa 1 jam 1 hari. Kita sediakan untuk bersekutu dengan Tuhan kita, minimal, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, hal berikutnya yang dapat kita lihat dari 2 ayat tadi adalah begini. Saya percaya mungkin semua kita rajin baca Alkitab, dan kita pernah baca Alkitab ini, ayat ini berkali-kali, saudara. Tapi pernahkah saudara bertanya, kenapa kok 1 jam? Mengapa 1 jam? Kenapa Tuhan Yesus tidak berkata pada murid-muridnya, ayo doa semalam-malaman, atau ayo doa sama aku 5 jam, 3 jam. Rasanya kan lebih mantap toh, saudara. Apalagi itu setelah itu Tuhan Yesus akan ditangkap, akan disalibkan, itu saat yang berat. Kenapa Tuhan Yesus nggak berkata, ayo kita doa semalam-malaman? Kenapa kok cuma 1 jam? Nah, saya menemukan, saudara, paling tidak ada beberapa alasan. Kenapa kok Tuhan meminta kepada murid-muridnya, termasuk Anda dan saya, untuk berdoa paling tidak 1 jam aja minimal, 1 hari. Ada 2 alasan paling tidak, saudara. Pertama begini, karena berdoa 1 jam itu kelihatannya pendek, tetapi tidak mudah dilakukan. 1 jam itu pendek kelihatannya, tapi percayalah, dilakukan tidak mudah. Kelihatannya hanya 60 menit, saudara. Tapi kenyataannya tidak semua anak-anak Tuhan bisa berdoa 1 jam 1 hari. Betul tidak, saudara? Betul, saudara. Kelihatannya pendek cuma 1 jam, tapi kenyataannya tidak semua anak-anak Tuhan bisa berdoa selama 1 jam sehari secara pribadi. Ya, kalau rame-rame gini mungkin 1 jam masih bisa, saudara. Tapi kalau sendirian 1 jam rasanya kok berat sekali. Ya, mengapa 1 jam saja kok tidak mudah? Padahal kalau lihat media sosial bisa lupa waktu. Ya, kalau
lihat produk belanja online bisa 1 jam lewat. Apalagi kalau sudah mau angka kembar. Ya 11, 22, 33, 44, sudah 99 kemarin saudara. Kalau sudah mau hari itu lihat belanja online bisa 1 jam lewat. Ya, kenapa ada orang main game bisa kuat berjam-jam? Kenapa ada orang nonton Netflix bisa kuat berjam-jam? Nonton drama Korea bisa semalam-malaman. Tapi doa 1 jam aja demikian sulit. Padahal saya juga percaya saudara, kalau kita selidiki hati kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, pasti ada kerinduan untuk berdoa dalam jangka waktu yang lama saudara. Saya percaya itu. Dalam hati kita kalau kita selidik, pasti ingin, aku ya pengen sebetulnya berdoa lama. Tapi kok susah. Kenapa kok susah saudara? Ya kenapa kok susah saudara? Alasannya adalah begini. Karena saudara, kenapa kok doa 1 jam susah? Karena musuh nomor 1 untuk kita duduk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan selama 1 jam sehari itu tidak pernah jauh dari kita. Musuh nomor 1 itu selalu ada sangat dekat dengan kita saudara. Siapakah dia? Siapa saudara? Diri kita sendiri saudara. Daging kita sendiri, bukan setan. Setan itu nomor 2. Nomor 1 yang musuh nomor 1 untuk kita berdoa, diri kita ini. Atau daging kita ini loh saudara. Daging kita ini musuh nomor 1. Mengapa daging bisa jadi musuh nomor 1 untuk kita berdoa 1 jam sehari? Lihat tadi Matius 26 ayat 41 mengatakan, 26 ayat 41, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah, saudara. Alasan pertama, mengapa daging kita menjadi musuh nomor 1 untuk kita berdoa, karena daging ini punya keinginan sendiri yang berbeda dengan keinginan roh kita. Dalam daging kita ada yang namanya keinginan daging. Dan percayalah, keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan manusia rohani kita. Selalu bertentangan dengan manusia rohani kita. Matius 26 ayat 41 tadi berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah, saudara. Kalimat roh memang penurut, tetapi daging lemah dari ayat tadi, dalam Alkitab terjemahan The Message, itu diartikan atau dituliskan dengan sangat menarik. Kalimat itu ditulis gini, there is a part of you that is eager, ready for anything in God, but there is another part that as lazy as an old dog sleeping by the fire. Terjemahannya kira-kira gini, ada satu bagian dari dirimu yang penuh gairah, selalu siap untuk melakukan apapun bagi Tuhan, termasuk berdoa. Tetapi ada bagian lain dari dirimu yang malasnya sama seperti seekor anjing tua yang sedang tidur dengan nyaman di samping perapian yang hangat, alias apa? Mager, saudara. Karena itu saudara, saya percaya sebetulnya di setiap hati kita itu selalu ada kerinduan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa cari wajah Tuhan. Tetapi di diri kita yang sama ada satu bagian lain yang selalu siap mencegah kita melakukan hal itu. Yaitu apa? Keinginan daging kita, saudara. Karena itu tidak heran jika diajak berdoa, daging akan berkata apa? Males, enggak mau. Atau dia akan memberi pikiran, doa itu membosankan. Doa itu menjemukan. Jika lebih parah lagi, akan muncul pikiran, doa itu sia-sia. Doa itu enggak berguna. Buat apa doa lama-lama atau tidak terjadi apa-apa? Enggak usah doa. Lebih baik atau lebih mudah, andalkan pikiran. Andalkan logika. Andalkan kepandaian. Daripada repot-repot berdoa, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita pernah merasa atau kita pernah ketemu orang yang
menolak berdoa, atau bahkan mungkin secara di dalam hatinya merendahkan yang berdoa, saudara. Jangan heran, karena memang itu cara kerja daging yang selalu melawan ketika diajak untuk mulai berdoa. Bahkan saudara yang kasih Tuhan, bisa jadi ketika mendengar firman Tuhan yang mengajak kita berdoa, daging kita sudah cari-cari alasan yang paling masuk akal supaya tidak usah melakukan apa yang Tuhan minta. Di awal tadi kita bahas, Tuhan minta kita berdoa. Tapi mungkin ada orang yang dengar firman, enggak usah lah. Sudah punya alasan yang sangat bagus untuk tidak usah mulai berdoa. Abaikan aja firman Tuhan itu, saudara. Saudara kasih Tuhan, saya mau ajak kita lihat ada 2 ayat di Galatia 5. Ayat 16 dan ayat 17. Galatia 5 ayat 16 dan ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, perhatikan ini. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Diulang lagi, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Pengennya berdoa malah nonton TV, pengennya baca Alkitab malah media sosialan, saudara. Pengennya ke gereja malah pergi makan, saudara. Nah, jadi sekali lagi dalam 2 ayat tadi dijelaskan ada 2 bagian dalam diri setiap kita, di mana satu bagian ingin hidup bagi Tuhan. Itu ada dalam diri kita. Istilahnya separuh kita itu pengen hidup bagi Tuhan sungguh-sungguh. Tapi separuhnya lagi yang daging, saudara, menolak untuk hidup bagi Tuhan dan mau hidup untuk keinginan daging. Dan ini adalah peperangan yang akan kita alami sampai tugas kita di dunia selesai, saudara. Artinya seumur kita hidup, selama masih ada nyawanya kita di dunia ini, ya inilah peperangan yang akan selalu terjadi di dalam hidup kita, termasuk kalau Anda adalah pendeta, termasuk kalau saya adalah pendeta. Pertempuran yang sama juga selalu terjadi, saudara. Jadi ini alasan pertama mengapa 1 jam saja doa itu enggak gampang. Karena musuh nomor satunya ada di dalam diri kita sendiri. Kalau setan di luar, kita tengking pergi, saudara. Yang di dalam, ini yang susah. Alasan kedua kenapa susah untuk berdoa, saudara, musuhnya nomor 1 daging adalah karena gini, daging itu terbatas. Artinya apa? Bisa lemah, bisa capek, bisa ngantuk. Seperti yang dialami murid-murid Tuhan tadi. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, berdoa 1 jam. Alkitab mencatat muridnya berdoa atau tidur? Tidur, saudara. Kenapa? Dikatakan karena mata mereka sudah berat. Mereka udah capek, saudara. Pengen berdoa tapi badannya nggak mampu. Nah, saudara kasih Tuhan, daging ini juga bisa sakit. Ya, ada keterbatasan. Dan ini juga terkadang bisa jadi menghalangi untuk kita berdoa, meski doa itu hanya 1 jam. Ya, saudara, hanya 1 jam. Karena itu penting. Doa itu jangan disisakan waktunya, tapi disediakan waktunya. Karena kalau doa itu sudah sisa waktu di akhir hari, banyak tidurnya daripada doanya, saudara. Nah, saudara, jadi ini alasannya kenapa tidak mudah kita berdoa 1 jam, karena kita punya daging yang keinginannya selalu berlawanan dengan keinginan roh, dan karena daging kita ini terbatas, bisa capek, bisa lelah, bisa sakit. Ini alasannya, saudara, kenapa enggak mudah. Nah, lalu kembali ke tadi, alasan berikutnya mengapa Tuhan meminta 1 jam saja minimal. Alasan pertama adalah karena meskipun cuma 1 jam enggak mudah. Alasan kedua mengapa Tuhan minta 1 jam saja untuk berdoa, paling tidak minimal, adalah karena gini, jika kita mau memenuhi permintaan Tuhan untuk berdoa 1 jam saja sehari, saudara akan mulai masuk dalam kehidupan kekristenan yang tidak mudah dijatuhkan oleh pencobaan, saudara. Matius 26 ayat 41 tadi berkata, berjaga-jagalah
Dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi alasan mengapa Tuhan meminta muridnya berdoa 1 jam saja. Karena kalau mereka berdoa 1 jam saja, maka mereka tidak akan dengan mudah jatuh ke dalam pencobaan. Kita akan masuk dalam kehidupan kekristenan yang kuat, yang tidak mudah jatuh ketika dicobai, saudara. Saudara kasih Tuhan, adakah dari kita yang hidup setiap hari tanpa ada godaan, tanpa ada cobaan, saudara? Saya kira enggak ada. Godaan untuk berbuat dosa, godaan untuk berzina, godaan untuk selingkuh, saudara. Godaan untuk apa? Gosip. Godaan untuk tidak berdoa. Godaan untuk sombong. Godaan untuk cari pujian bagi diri kita sendiri. Godaan untuk melanggar lampu merah, saudara. Godaan untuk melanggar arus karena dekat daripada muter kejauhan. Lawan aja arus, saudara. Ya, godaan untuk enggak bisa mengendalikan marah, saudara. Godaan untuk berbuat hal yang jahat, enggak menguasai lidah. Ya, dan masih banyak lagi daftarnya godaan yang kita hadapi setiap hari, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah kita lebih sering jatuh ketika mengalami pencobaan? Yang lebih parah bukannya apakah kita jatuh, tapi apakah kita malah menjatuhkan diri dalam pencobaan? Nah, itu yang paling gawat, saudara. Bukan dicobai, tapi udah menjatuhkan diri dalam pencobaan itu. Saya kasih ada satu cerita. Saudara pernah dengar gak cerita ini? Suatu ketika ada suami istri. Nah, suaminya ini tidak pernah marah ke istrinya. Meskipun si istri kadang-kadang menjengkelkan. Suatu hari teman dari si suami ini bertanya kepada si suami, friend sini deh. Aku mau tanya sama kamu. Tanya apa? Kalau aku lihat kamu itu kok gak pernah marah ya sama istrimu. Padahal kadang saya tak lihat tuh istrimu ya kadang yang jengkel ke. Tapi kok kamu gak pernah marah sama dia, sabar. Apa rahasianya? Si suami berkata, oh gini. Jadi dulu waktu kami ini baru menikah, saya ini pemarah berat. Ya, saya marah kayak hampir setiap hari. Dan istri saya juga sering sekali saya marahi. Tapi setiap kali saya marahi, istri saya itu cuma diem aja. Gak bales, gak apa. Diem aja. Temennya tanya lagi, loh, nah terus sekarang kok kamu tak lihat justru sabar. Tidak pernah marah lagi sama istrimu. Apa yang terjadi? Suaminya bilang, jadi gini, suatu ketika saya marahin istri saya. Ya saya marah banget, saya marahin istri saya. Istri saya nggak bales, dia diam aja, dia dengerin saya marah. Setelah selesai marahnya, dia bilang sama saya, Pak, saya tak izin pergi sebentar. Waktu dia pergi, dia pulang bawa seekor kucing. Rupanya buat dipelihara di rumah. Nah, tetapi waktu saya lihat kucing itu, rupanya kucing itu masih agak liar. Jadi bukan kucing yang sudah jinak. Jadi ketika istri saya satu kali ngasih makan, dicakar sama kucing itu. Saya lihat istri saya dicakar, tapi istri saya nggak marah. Ya, dia diam aja dicakar kucingnya. Kemudian tapi dia berkata kepada si kucing itu, satu. Sudah. Beberapa hari kemudian, kucingnya dikasih makan, nyakar lagi. Istri saya tetap nggak marah. Dia cuma diam aja, tapi bilang 2. Nah di situ saya melihat istri saya dan berkata, iya ya, istriku nih kok orang kok sabar banget, dicakar aja nggak marah loh. Harusnya saya juga belajar ya, sabar kayak istri saya. Teman si suami berkata, oh jadi itu ya yang mengubah kamu, mengapa akhirnya kamu sampai sekarang tidak pernah marah lagi sama istrimu. Si suami berkata, oh bukan, yang mengubah saya bukan kejadian itu. Loh terus apa yang kok mengubah kamu? Jadi begini, itu kan sudah kedua kali.
beberapa hari kemudian, si kucing nyakar lagi. Istri saya tetap nggak marah. Dia cuma bilang 3. Lalu saya perhatikan besoknya, dia siapin makanan yang enak buat si kucing. Dia kasih ke kucingnya. Saya lihat ketika kucingnya sedang makan dengan lahap, tiba-tiba kucingnya kelojotan lalu mati. Di situ saya baru sadar, oh ternyata makanannya diracun sama istri saya. Sehingga kucingnya mati. Nah di situ saya marah besar sama istri saya. Saya bilang, kamu ini keterlaluan ya. Kucing aja kayak gitu sampai diracun mati. Kamu ini apa sudah kehilangan pikiran? Kamu ini apa sudah gila apa gimana sih? Kucing sampai diracun mati. Waktu saya marah kayak gitu, istri saya tetap nggak marah sama saya. Dia diem aja. Tapi setelah saya selesai marah, dia lihat ke saya sambil bilang 1. Nah akhirnya sejak hari itu saya nggak pernah marah lagi sama istri saya. Meskipun dia menjengkelkan, saya bilang, oh iya nggak apa-apa. Kenapa? Saya takut kalau jadi 2, jadi 3, besoknya ada makanan datang, saya pulang ke rumah bapak ya toh, saudara. Tapi tolong ibu-ibu jangan jadi inspirasi ya. Ya tolong jangan jadi inspirasi kalau bapaknya marah, dengerin, Pak 1. Apa siji-siji? Khotbah Pak Pendeta kelingan rak. Nah, saudara. Jangan jadi inspirasi, saudara. Nah, tapi kembali gini. Itu godaan kita lah ya. Setiap hari kita hidup menghadapi pencobaan, godaan dan itu pertanyaannya, saudara. Apakah kita menikmati si hidup yang jatuh bangun terus gitu, saudara? Kalau kita enggak, saudara, kalau enggak menikmati hal seperti itu, ya ini yang sebaiknya kita lakukan, saudara. Alkitab mengatakan pada kita kalau kita bersedia doa 1 jam aja sehari, kita akan jadi orang Kristen yang tidak mudah dijatuhkan oleh pencobaan. Atau dengan kata lain, kita akan punya manusia roh yang kuat. Nah, lalu pertanyaan berikutnya gini. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan ini? Berdoa minimal 1 jam sehari. Kan kenyataannya sulit untuk dilakukan. Nah, caranya adalah sederhana. Meminta Roh Kudus memampukan kita. Kita punya Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan itu tidak pernah menyuruh kita melakukan firman-Nya dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Tuhan itu tidak pernah menyuruh Anda dan saya jadi pelaku firman dengan kekuatan kita sendiri, enggak pernah. Kalau Dia suruh kita lakukan sesuatu, Dia akan kasih kita kemampuan untuk melakukannya, termasuk berdoa 1 jam ini. Kalau kita rindu berdoa, maka mintalah Roh Kudus. Roh Kudus, firman-Mu mengatakan aku harus berdoa 1 jam. Tapi dagingku enggak mampu. Kan enggak mungkin, saudara. Mengalahkan daging dengan kekuatan daging kan enggak mungkin. Karena itu Roh Kudus beri aku kekuatan. Tolong ajari aku supaya bisa berdoa 1 jam sehari, saudara. Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang mungkin banyak orang tanya. Lah 1 jam itu ngapain, Pak? 1 jam kan lama. Kalau kita ngomong terus ya giginya kering toh, saudara, betul enggak? Capek, saudara. 1 jam ngapain aja? Nah, saudara, setiap orang mungkin berbeda. Tapi izinkan saya cerita pengalaman saya aja, saudara. 1 jam ngapain sih gitu? Saya cerita pengalaman saya. Gini. Meskipun saya pendeta, saya juga dulu kesulitan berdoa 1 jam 1 hari. Berat, saudara. Saya nggak tahu lagi harus ngomong apa. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa doa itu akan selalu jadi berat kalau kita anggap itu kewajiban. Sekali lagi, doa itu selalu akan berat, membosankan, gak enak selama kita anggap itu kewajiban. Tetapi akan mulai berubah jadi lebih ringan, lebih mudah kalau itu sudah berubah jadi relasi atau hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Kita kalau ketemu orang yang kita cintai, itu rasanya 24 jam kan gak cukup. Apalagi cuma 1 jam. Bisa dengan lebih mudah dilewati, saudara. Nah, hal terpenting dalam satu relasi tentu saja adalah yang namanya komunikasi, saudara. Ya dong, saudara, kalau bangun relasi ya pasti harus ada komunikasi, ya. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, itu adalah komunikasi yang membangun relasi.
komunikasi untuk membangun relasi dengan Tuhan. Kalau kita bicara komunikasi, tentu ada yang namanya bicara dan ada yang namanya mendengarkan. Ya, komunikasi saudara. Ada yang namanya bicara, ada yang namanya mendengarkan. Nah, buat saya, ada bagian kita berbicara. Itu termasuk apa? Ketika kita memuji Tuhan, menyanyi, saudara menyembah, berbahasa roh, kita berdoa pokok-pokok doa. Nah, itu adalah saat kita berbicara. Tapi banyak anak Tuhan mengabaikan satunya, yaitu apa? Mendengarkan suara Tuhan, saudara. Ya, karena ini adalah saatnya Tuhan berbicara kepada kita dan kita yang mendengarkan. Jadi buat saya, ketika saya sudah tidak tahu lagi harus ngomong apa, nggak ada lagi yang harus didoakan atau diomongkan, maka sisanya saya pakai untuk bagian satunya, yaitu apa? Duduk diam, mendengarkan Tuhan berbicara, saudara. Nah, ini akan membuat relasi kita dengan Tuhan nanti jadi sehat. Ya, dan doa tidak lagi jadi kewajiban buat kita. Ini akan jadi relasi yang dibangun. Dan itu akan membuat iman kita makin kuat. Manusia roh kita makin kuat. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Waktu itu istri saya hamil, saudara, tapi kita belum tahu jenis kelaminnya apa. Si anaknya, si bayinya. Jadi waktu itu karena kita belum tahu jenis kelaminnya, kita nggak manggilnya nyo atau ni, kita manggilnya nak. Karena kita nggak tahu ini laki apa perempuan. Nah, waktu itu hari Senin atau Selasa, saya agak lupa saudara, itu jadwal kita ke dokter untuk cek jenis kelamin si bayi, ya saudara, yang hari ini Johansson itu. Hari Sabtunya, waktu itu istri saya masih ngelesi di rumah, saudara. Dia sedang ngelesi, nah saya di kamar sendirian, saya berdoa. Ya, saya dengerin suara Tuhan, saya cari wajah Tuhan. Waktu saya diem, saya mendengarkan dia bicara. Tiba-tiba saya dengar Tuhan ngomong di hati, nak, mau laki apa perempuan? Itu saudara, saya kaget, ditanya gitu, mau laki apa mau perempuan? Saya bilang sama Tuhan, terserah Tuhan aja, Tuhan kan tahu yang terbaik. Terus Tuhan bilang, tapi kalau boleh milih, mau laki apa mau perempuan? Terus saya bilang lagi sama Tuhan, Tuhan, saya jujur, saya takut salah milih. Karena keterbatasan saya sebagai manusia. Jadi biar Tuhan aja yang memilihkan untuk saya. Lalu Tuhan ingatkan satu cerita di dalam Alkitab tentang Salomo. Tuhan tanyakan kepada Salomo, Salomo minta apa dari aku? Dan ketika Salomo bilang minta hikmat, Alkitab mencatat Tuhan berkenan atas pilihannya Salomo itu, atas pilihannya Salomo. Jadi bisa saja pilihan kita berkenan di hati Tuhan, saudara. Waktu itu saya nangkep, oh oke, kalau begitu saya bisa milih. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tuhan sudah ingatkan ada cerita di Alkitab seperti itu. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya baca Alkitab, itu biasanya setahu saya di Alkitab, anak yang ada dijanjikan oleh Tuhan, itu laki-laki, saudara. Ya maaf nih, bukan merendahkan perempuan sama sekali, tidak saudara. Ini pengalaman pribadi saya. Ya, kalau baca Alkitab, Tuhan janjikan kepada seorang, aku akan memberi kamu anak. Di Alkitab itu keluarnya laki-laki, saudara. Anak perjanjian oleh Tuhan. Jadi saya bilang sama Tuhan, karena yang dikandung istri saya juga adalah anak perjanjian yang Tuhan janjikan belasan tahun yang lalu. Kalau begitu saya minta anak laki-laki. Tuhan berkata, oke. Saya diam, saudara. Hari Senin atau Selasa kita ke dokter kan. Istri saya dicek dokter, tapi suaminya nggak boleh masuk, saudara, nggak boleh ikut masuk karena waktu itu udah mulai pandemi dan ruangannya sempit. Waktu keluar, istri saya jejeri saya udah deg-degan nih. Lalu dia lihat ke saya dan berkata, it's a boy. Ya, it's a boy, anak laki-laki. Dan waktu itu dia lihat mata saya berkaca-kaca, saudara. Kenapa? Karena sebetulnya Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau lihat usia kami, kalau lihat sejarah kesehatan kami soal reproduksi, melihat berbagai hal yang kurang baik yang ada diri kami, keadaannya, kemungkinan besar anak kami itu perempuan, saudara. Kalau ceritain nanti lama, saudara. Tapi kemungkinan besar perempuan.
kemungkinan untuk punya anak lagi itu sangat kecil dalam kondisi kami, saudara. Tapi karena Tuhan yang janji, Tuhan yang bilang, jadinya anak laki-laki. Boleh saya minta tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Nah, saudara, jadi saya bagikan kepada saudara apa yang saya alami, apa yang saya, apa yang sudah Tuhan ajarkan dalam hidup saya tentang doa ini. Jadi saudara kasih Tuhan, mulailah kita berdoa. 1 jam. Jangan sisakan waktu, tapi sediakan waktu. Hari-hari ini saya mau cerita pada saudara, ya karena punya bayi, ngatur waktunya susah sekali. Jadi seringkali mau nggak mau saya bangunnya subuh, saudara. Dan untuk berdoa, supaya bisa memenuhi target ini, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, mari saya ajak kita berdoa. Ya minimal 1 jam sehari. Mungkin ada dorongan dari hati saudara atau dari pikiran saudara berkata, buat apa? Nggak berguna, aku nggak butuh itu. Saudara, saya berdoa dalam kasih Kristus supaya kita bisa punya kekuatan Roh Kudus untuk mengalahkan keinginan daging itu dan mulai berdoa. Ya, meskipun nggak mudah, tapi mari saya ajak kita minta kekuatan, kemampuan dari Tuhan Roh Kudus supaya kita bisa melakukannya. Dan percayalah setelah itu saudara akan menikmati kehidupan rohani yang sangat berbeda, bahkan nggak mungkin yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, saudara. Dan biarlah firman ini boleh jadi rema buat kita semua. Amin. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biar firman-Mu ini boleh jadi kekuatan buat hidup kami, untuk kami mulai bangun waktu kami berdoa bersama dengan Engkau meskipun gak mudah, tapi Roh Kudus mampukanlah kami untuk bisa melakukan apa yang Kau minta. Terima kasih Bapa, segala pujian hanya bagi-Mu sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom sedang jemaat yang kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kita untuk kita boleh mengadakan kembali ibadah secara onsite pada saat ini. Dan saya ingin sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan yang akan datang. Untuk informasi yang pertama, kebaktian onsite kita minggu depan di tanggal 19 September 2021 masih diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta muda Samuel Lloyd Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Minggu depan di dalam ibadah onsite akan diadakan sakramen perjamuan kudus, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjalankan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Setelah menerima doa berkat, Bapak Ibu kami himbau untuk segera pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Tuhan memberkati. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang berkuasa untuk menjawab setiap doa-doa kami. Karena kami berseru kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, mengatasi segala kemustahilan di dalam kehidupan kami. Jemaat yang kasih Tuhan, pada akhir ibadah ini angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan katakan dengan iman bersama-sama. Amin.